Oke. Cek 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 cek. Cek gambar, cek sinyal, cek audio lur. Ada notifikasi nggak di kalian? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya lur. Bagaimana kabar kalian malam hari ini lur? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun lur. Sebentar lur, saya ngepost dulu ini teman-teman. Ya Allah. Oke, mohon maaf, malam hari ini saya nggak tahu kenapa ini perangkat saya nggak bisa baca live chatnya, nggak keluar lur. Live chat jenengan itu nggak keluar, nggak kebaca ini. Coba kalian tapping, kalian coba nanti apakah monetisasi juga diaktifkan atau tidak. Ini saya nggak tahu ini kenapa ini. Saya nunggu dari tadi, ini nggak ada yang komenannya, nggak ada yang keluar ini. Coba lur, coba kalian komen lur. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Oke lur, malam hari ini saya mendapat sebuah amanah ya lur. Di dalam tawasulan saya tadi, saya diperintahkan untuk datang ke lokasi ini. Bukan diperintahkan, ya mungkin diperintahkan lur, tapi tiba-tiba ini saya ada di tempat ini lur. Saya juga bingung ini di mana, posisinya di mana. Sebentar, saya corongin dulu lur, geser dulu sebentar. Ini tiba-tiba itu saya langsung ngejogrok aja di sini, dan perangkat saya sudah ada di depan saya lur. Oke, antara Eyang Basroni atau siapa ini yang manggil saya lur. Biasanya sih yang Basroni yang tiba-tiba nyomot saya lur. Insyaallah ini di mana lur? Oke, tidak apa-apa lur. Yang jelas apapun itu, dimanapun itu, insyaallah kalau masih ada bumi, masih di atas bumi maksudnya lur, nggak masalah lur. Cuma saya bingung ini di mana posisinya gitu loh lur. Ini cek gambar, cek sinyal, cek audio aman ya di kalian ya lur. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di channel Kecil Blundos Misteri ini lur. Saya sambil jalan pelan-pelan ya lur. Allahu Akbar. Sebentar teman-teman. Ini saya cek sekeliling dulu lur. Posisinya ya Allah, sebenarnya ada apa ini lur? Tapi ya insya Allah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua lur. Terima kasih banyak yang sudah berbagi channel ini. Mudah-mudahan lipat gandakan rezekinya sebaik-baik rezeki kalian lur. Bentar lur, ini posisinya lur ya Allah. Ini kok kayak di hutan, tapi kayak di mana ini? Eyang, kalau mau nyomot saya, ya beritahu dulu, saya mau dibawa kemana ini Eyang. Tunjukkan saya petunjukmu Eyang. Ya Allah, ini di mana ya Allah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wala quwata illa billah azim. Astagfirullahaladzim, kaget. Bisa malam hari capung bertebangan lur, berteberangan ini. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa lur, kita lanjut lagi lur, pelan-pelan tapi ini jalannya ini loh lur. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Astagfirullah.
Bentar lur, sabar lur. Ini saya harus mengawasi dulu karena saya merasa ada suara-suara seperti suara apa itu di atas lur. Eyang, keluar yang. Allahu Akbar. Ini mohon maaf kalau mungkin gambarnya kurang jelas ya lur, karena saya tidak tahu ini tiba-tiba dibawain cuma senter ini, perangkat ini seperti itu lur. Oh, itu di atas apa lur? Kayak ada yang mengawasi saya loh lur. Tapi di mana ini? Dengar nggak suara? Kayak ada suara burung lur. Tuh. Yuk malam-malam ada suara burung kayak gitu lur. Tuh lur. Jelas banget lur. Allahu Akbar. Sebentar teman-teman. Ini aneh lur. Sebentar lur. Jelas nggak? Jelas nggak di kalian lur? Tuh. Masya Allah. Ini baunya wangi banget lur. Assalamualaikum ya ibadillah sholihin. Assalamualaikum yang. Monggo yang. Kalau jenengan mau datang yang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blendos. Alhamdulillah yang. Mohon maaf yang. Kenapa saya dibawa ke sini yang? Ada hal penting apakah yang? Ya, sengaja saya bawa kamu ke sini. Ada sesuatu hal yang harus saya sampaikan. Terlebih, hal ini sangat berpengaruh untuk manusia ke depannya. Masya Allah yang, yang. Monggo yang. Ya, dengarkanlah baik-baik wahai cucuku Blendos. Kau saya bawa ke sini. Yang pertama, saya akan membawa atau menunjukkan sebagaimana yang waktu sudah menentukan dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan malam ini. Tentunya kejadian-kejadian masa lalu dan yang akan datang. Tentunya kau akan menjalankan suatu amanah, suatu perintah, suatu tanggung jawab yang tidak seperti biasanya, wahai anakku Blendos. Kami sudah memutuskan untuk memberikan amanah ini kepada dirimu, wahai anakku Blendos. Perjalanan ini bukan semerta untuk dirimu saja, namun lebih tepat untuk suatu yang mulia, sesuatu
dalam kemuliaan yang bahkan para waliullah pun belum pernah untuk mendapatkan hak seperti itu. Semua ini tentang jihad dan pertahanan diri. Ketahuilah wahai anakku Blendos, pernah sesekali ada salah satu sahabat dari Nabiullah Abu Zaid berkata, seorang laki-laki, dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Lantas beliau menjawab, seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Lantas ia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang laki-laki yang pergi menyendiri ke suatu bukit untuk beribadah kepada Robnya dan meninggalkan dari kejahatan manusia. Laki-laki yang mengemban suatu amanah yang dimana amanah tersebut adalah hak dari la ilaha illallah. Apakah kau paham dengan hadis tersebut, wahai anakku Blendos? Mohon maaf yang terima kasih telah menjabarkannya yang. Baiklah, akan saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang siapa di antara manusia yang memiliki kedudukan terbaik dan iman yang sempurna. Lantas beliau menjawab bahwa orang tersebut adalah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya sendiri. Lantas, lalu siapa lagi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian seorang laki-laki yang pergi menyendiri ke suatu bukit untuk beribadah. Lantas, ketahuilah wahai cucuku Blendos, bahwa yang dimaksud dengan mukmin di sini adalah seorang yang telah memenuhi kewajiban dan mencapai keutamaan ini. Ini menunjukkan bahwa keutamaan seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya sendiri terletak dalam pengorbanan diri dan harta untuk Allah serta manfaat yang lebih luas dari tindakan tersebut. Sementara itu, mukmin yang menjauh dari masyarakat untuk tetap aktif dalam berbuat kebaikan, karena ketika kalian berinteraksi dengan orang lain,
mereka tidak tahu. Mereka tidak selalu terhindar dari dosa. Dan mereka tetap terikat pada godaan serta ujian. Keutamaan berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri sendiri. Banyak sekali sahabat waliullah setuju, terutama dengan situasi yang memerlukan pengorbanan ekstra, seperti perang atau masa sulit. Namun, perbuatan baik juga bervariasi dalam tingkat keutamaan dan pahala, tergantung pada sesuatu dan situasi di mana perbuatan tersebut dilakukan. Pentingnya berjuang di jalan Allah dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan situasi seseorang. Meskipun seorang mukmin yang menjauh dari masyarakat dapat mencapai keutamaan dengan ibadah pribadi, tindakan kebaikan dalam kehidupanmu. Sebelum perjalanan ini kau tempuh, ketahuilah dasar dari jiwa yang berakhlak. Kalian harus bisa memahami cara berakhlak dengan asma dan sifat. Dengarkan baik-baik wahai anakku Blendos. Ada banyak berakhlak dengan sifat raja, berakhlak dengan sifat kudus, berakhlak dengan sifat as-salam, berakhlak dengan sifat al-mu'min, dengan sifat al-muhaimin, dengan sifat al-aziz, dengan sifat al-jabar, dengan sifat takabur dari segala kehinaan, dengan sifat yang tidak bisa diteladani, sifat takabur dari segala kehinaan, sifat-sifat yang tidak bisa diteladani. Selanjutnya, berakhlak dengan sifat al-Ra'uf dan al-Rahim. Berakhlak dengan sifat al-Ghafar. Berakhlak dengan sifat al-Qahar. Berakhlak dengan sifat al-Halim. Berakhlak dengan sifat al-Sabur. Berakhlak dengan sifat al-Afu. Berakhlak dengan ihsan, ijmal, innam, dan ifdal. Berakhlak dengan sifat-sifat Allah yang lain. Berakhlak dengan sifat al-Kafid. Berakhlak dengan sifat al-Rafi. Berakhlak dengan sifat al-Mu'izzu. Berakhlak dengan sifat al-Mudzilu. Berakhlak dengan sifat al-Mutakim. Berakhlak dengan sifat adil. Berakhlak dengan sifat tafarud. Berakhlak dengan sifat al-Fatah. Dengan sifat al-Latif. Dengan sifat syukur. Dengan sifat al-Hafiz.
dengan sifat al-mukit, dengan sifat kebijaksanaan, dengan sifat cinta, dengan sifat al-haq, dengan sifat al-qawi, dengan sifat al-wali, dengan sifat al-muqaddim dan al-muqahhar. Berakhlak dengan sifat al-bar, berakhlak dengan sifat al-tawab, berakhlak dengan sifat al-ghani, berakhlak dengan sifat al-dar dan al-nafi, berakhlak dengan sifat al-hadi dan al-nur, berakhlak dengan sifat al-kabid dan al-basid, berakhlak dengan sifat al-wahhab, berakhlak dengan sifat al-jawad al-karim, berakhlak dengan sifat al-mujib, berakhlak dengan sifat al-majid. Itu, apakah kamu paham dengan apa yang aku katakan, wahai cucuku Blendos? Masya Allah, Eyang. Tidaklah pantas untuk saya bisa langsung memahami dari arti semua itu, Eyang. Mohon penjabarannya, Eyang. Masya Allah. Baiklah, wahai anakku Blendos, dengarkanlah baik-baik. Ini buat cucu-cucu saya semuanya ini. Dengarkan kalian. Ini salah satu dasar diri untuk menyikapi, menghargai dari diri kalian sendiri, wahai cucu-cucuku. Setiap upaya berakhlak memiliki peringkat dan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagian besarnya terbagi ke fardu ain, sunnah, dan fardu kifayah. Maka lihatlah nama-nama indah Allah, kemudian berakhlaklah dengan tiap nama-nama itu sesuai dari tuntunan kandungannya dan kemampuannya. Sebagai dari nama-nama yang telah saya ucap, sebagian dari namanya berada di antara zatiyah dan filiyah, seperti maha belas dan maha sayang. Ada juga yang berada di antara salbiah dan filiyah, seperti maha selamat. Ada pula antara salbiah dan meliputi aspek salbiah, zatiyah, dan filiyah, seperti maha agung dan maha perkasa, maha leluhur, maha luhur, maha besar, maha tinggi. Dan kita sepatutnya menyikapi setiap sifat dari sifat-sifatnya itu dengan interaksi yang paling layak untuk sifat itu. Maka kita menyikapi keagungan Allah dengan sepenuh mahabbah, karena tidak ada keagungan
seperti keagungannya. Menyikapi keindahan Allah dengan sepenuh cinta, karena tidak ada keindahan sebagaimana keindahannya. Begitu pula cara berakhlak dengan seluruh sifat yang lain. Jika kau berakhlak dengan ihsan, maka berihsanlah kepada setiap orang semaksimal dan kemampuanmu. Sesungguhnya tingkat ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan seberapa baik kau berakhlak dengan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang sudah saya katakan, wahai cucuku Blendos, berakhlak dengan sifat raja, malik atau raja, orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah tindakan umum yang terkait oleh keadilan dan kebaikan dalam setiap memberi, menahan, menolong, membiarkan, memberi mudarat, memberi manfaat, merendahkan, mengangkat, memuliakan, dan menghinakan. Buah mengetahui sifat ini adalah munculnya rasa takut dan harap. Pengagungan, ketaatan, dan kepatuhan. Ini dengarkan cucu saya nih, yang dimana sekarang kalian memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, pangkat derajat yang tinggi. Ini cucu saya ini, Sudarwati, sama cucu saya yang satu lagi nih, yang agak rewel ini, namun hatinya tabah. Heling, berakhlaklah dengan sifat raja kalian. Karena berakhlak dengan sifat ini, bagi orang yang diuji dengan kekuasaan, adalah mengikat diri dengan mengikuti kebenaran dari pangkal hingga ujungnya. Di antaranya, melarang siapa saja yang seharusnya dilarang, mengangkat siapa saja yang seharusnya diangkat, memaksa siapa saja yang sepatutnya dipaksa, mengerasi siapa saja yang layak dikerasi, menimpakan mudrat kepada siapa saja yang pantas menerimanya, memuliakan siapapun yang patut dimuliakannya, membalas kepada siapa saja yang pantas dibalas, memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang, memberi minum orang yang kehausan, menyelamatkan orang yang lemah, menghukum pelaku kezoliman dan pembangkangan, mengambil harta secara hak dan
mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Maka siapa saja yang berlaku seperti itu niscaya akan diteduhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah teduhnya kelak pada hari ketika tidak ada lagi teduh selain teduhnya. Mereka akan duduk di mimbar cahaya di sisi kanan Sang Maha Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat wahai cucuku, ketahuilah sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam meminta dianugerahi kekuasaan karena di dalamnya dapat berbuat kebajikan dan kebaikan. Dalam makna yang serupa, Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara kerajaan. Surat Yusuf ayat 55. Dan ia bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan atau kekuasaan. Tuhanku telah menganugerahiku sebagian kerajaan. Surat Yusuf ayat 101. Apa kalian mengetahuinya? Apakah kalian sudah paham? Terutama buat cucu saya ini yang diuji dengan jabatan. Selanjutnya, berakhlak dengan sifat kudus. Dengarkanlah baik-baik wahai cucuku. Al-Qudus berarti suci bersih dari segala cacat dan kekurangan. Buah mengetahui sifat ini ialah menaksimi dan menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak dengan sifat ini adalah mensucikan diri dari segala yang haram, makruh, syubhat, dan sikap berlebihan dalam urusan yang mubah, sehingga kau melupakan Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak dengan sifat al-salam. Jika kata al-salam itu diartikan memberi kedamaian kepada hamba-hambanya, maka kau mesti menyebarkan kedamaian. Dan itulah ciri paling utama Islam. Jika diambil dari arti bersih dari cacat, maka al-salam sama dengan al-Qudus. Jika al-salam diambil dari arti yang menyelamatkan hamba-hambanya dari kezolimannya, maka selamatkan orang lain dari kesewenang-wenangan, kezaliman, bahaya, dan kejahatanmu. Sesungguhnya seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangan orang zalim. Lantas, berakhlak dengan sifat al-mu'min. Jika al-mu'min diartikan pembenaran Allah atas dirinya, maka kau mesti mengimani
semua yang diturunkan Sang Maha Kasih. Jika kata itu diambil dari arti Dia mengamankan para hamba dari kezolimannya, maka tampakkan kebajikan dan kebaikanmu yang membuat orang lain aman dari keburukan dan mudaratmu. Jika kata itu diambil dari arti pencipta segala urusan, maka berilah keluasan kemudahan kepada hamba-hamba Allah dalam segala urusannya. Berakhlak dengan sifat Al-Muhaimin. Al-Muhaimin berarti yang menyaksikan. Jika diambil dari arti Dia menyaksikan hamba-hambanya, Al-Muhaimin sama dengan Al-Basir. Buah mengetahui sifat ini sama dengan buah mengetahui sifat Al-Basir. Berakhlak dengan sifat ini sama dengan berakhlak dengan sifat Al-Basir. Jika diambil dari arti Allah menerima kesaksian hamba-hambanya di dunia dan di akhirat, maka buah mengetahui sifat ini adalah kau takut dan kau malu dipersaksikannya jika berbuat maksiat kepadanya, dan kau berharap persaksiannya jika kau taat kepadanya. Berakhlak dengan sifat ini adalah kau menegakkan persaksian di segala urusan yang memberi manfaat dan menyebabkan mudarat, yang buruk dan yang menyenangkan. Bahkan persaksian atas dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat saudaramu sendiri. Berakhlak dengan sifat Al-Aziz. Jika kata Al-Aziz diartikan menguasai, maka seperti sifat Al-Qahar, buah mengetahui sifat ini adalah rasa takut. Jika kata itu dimaknai menolak ketidakadilan, maka jangan berakhlak dengan sifat ini kecuali ketika muncul ketidakadilan, seperti ketidakadilan orang kafir dan orang fajir. Jika kata itu dimaknai dengan mengungguli wujud semisalnya, maka dia menegasikan tandingannya. Janganlah berakhlak dengan sifat itu kecuali dengan tauhid, taat, dan makrifat sesuai kemampuan, sehubungan dengan anak-anak zaman. Berakhlak dengan sifat Al-Jabar. Jika kata Al-Jabar diambil dari akar kata yang bermakna aku membetulkan tulang dan kekurangan ketika aku memperbaiki keduanya, maka buah mengetahui sifat ini adalah kau mengharap pemulihan dan perbaikan darinya.
Berakhlak dengan sifat ini adalah kau memperlakukan hamba-hamba Allah dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki semampunya dan seluasnya. Jika kata Al-Jabbar dimaknai yang mengatasi, maka ia seperti sifat Al-Ali, dan buah mengetahui sifat ini sama dengan buah mengetahui semua sifat lain. Jika kata itu dimaknai yang memaksa, maka ia seperti sifat Al-Qahar.